Terkadang cinta datang bukan dari pandangan pertama, melainkan tumbuh dari kebiasaan dan pengalaman pertama yang sulit untuk dilupakan. Itulah yang kualami 2 tahun lalu. Sebuah pengalaman indah dari wanita yang selama ini kuanggap sebagai pembantu di rumahku. Namaku Tony, aku masih ingat betul. Semuanya dimulai sejak aku masih remaja dulu. Memang aku malu, lantaran sejak remaja itu, aku sering menghayal tentang wanita parubaya. Katakanlah, aku sudah matang sebelum waktunya. Bukan tanpa alasan aku bersikap seperti itu. Aku merupakan anak tunggal yang hidup bersama ibu tiri. Sehingga sosok perempuan menjadi sesuatu yang misterius bagiku saat itu. Aku dibesarkan oleh seorang ibu tiri yang bernama Budian. Usianya saat itu 38 tahun. 5 tahun lebih muda dari ayah. Dan mereka menikah setahun setelah ibu kandungku meninggal dulu. Sejak itu ayah memboyongnya bukan hanya sebagai pendamping, tapi juga harapan untuk memberiku sosok ibu baru untukku. Beliau memang sangatlah baik, tak pernah menegurku, bahkan menyentil telinga pun tak pernah. Tapi biar bagaimanapun, aku tetap merasa kehilangan kasih sayang seorang ibu. Sebaik-baiknya ibu tiri tetap tak sama dengan ibu kandungku. Sejak usia dini, aku tidur sendiri. Bukan dalam pelukan ibu seperti teman-temanku. Tapi aku tak pernah memprotes keadaan itu. Ya, namanya juga takdir yang diharuskan ayahku, ya aku patuh-patuh saja. Mungkin itu semua yang membuatku jadi matang sebelum waktunya. Ditambah lagi dengan pergaulan yang berdampak buruk pada kejiwaanku. Teman-teman di lingkungan rumah rata-rata sudah mengerti hal-hal yang seharusnya belum ku mengerti. Waktu aku masih remaja, teman-temanku sudah pada bujang. Bahkan umur mereka rata-rata di atasku. Dari merekalah, aku mendapat arahan yang kurang baik. Dan celakanya, aku malah tertarik. Obrolan mereka kuanggap istimewa saat itu. Yaitu, tentang obrolan pasutri dengan seluk-beluk dan rahasia lainnya. Kadang-kadang, aku sering diusir oleh teman-teman yang usianya jauh dariku, dengan alasan, "Sana ah, kamu belum waktunya, jangan dengerin kita ngobrol." Mungkin dari situlah awalnya rasa penasaran itu hadir. Bahkan lambat laun aku sering melamun sendiri, membayangkan bagaimana dan apa yang dikerjakan Pasutri di malam hari. Di antara teman yang usianya jauh lebih tua itu, ada yang baik hati, menjelaskan tentang seluk-beluk Pasutri. Dia bilang jika jadi Pasutri itu, rasanya senang sekali, apalagi di malam hari. Aku senang dengan obrolan itu. Tapi di ujung obrolan itu, dia justru berpesan yang membuatku heran. "Kenapa nggak coba sama babumu aja?" "Walah," seruku dalam hati. "Masa iya aku dengan pembantu?" Tentu saja aku menolak usulan itu. Tapi, tahukah dia, jika rupanya aku diam-diam kepikiran setelah mendengar usulannya itu? Terutama di rumahku, memang mempekerjakan seorang pembantu yang lumayan manis orangnya. Pembantu yang kumaksud adalah Bik Ratna. Ia sudah bekerja di rumah kami selama hampir 3 tahun lamanya. Bik Ratna merupakan janda tanpa anak yang ditinggal mati suaminya karena sakit. Usianya sekitar 35 tahunan dan berasal dari desa di Brebes, Jawa Tengah. Kehidupannya yang sederhana dan pembawaannya yang pendiam justru memancarkan aura yang menarik. Sebuah kontras dari citra pembantu rumah tangga berbeda dari banyak pembantu pada umumnya. Tak ada seorang pun tahu jika sejak obrolan itu aku mulai memperhatikan Bik Ratna secara diam-diam. Bahkan aku mulai membayangkan seandainya aku bisa mewujudkan impian itu bersamanya. Pergulatan batin itu pun berlangsung lama. Aku sering menepis pikiran itu dengan mencurahkan perhatian pada kuliahku. Tapi nyatanya tetap tak bisa. Sampai tibalah suatu ketika di mana kedua orang tuaku pergi keluar kota untuk mengunjungi keluarga ibu tiriku itu. Praktis hari itu di rumah hanya ada aku dan Bik Ratna. Kesempatan yang memang sudah kutunggu sejak dulu, bahkan lebih dari setahun lamanya. Maka saat orang tuaku berangkat, yang katanya seminggu akan di sana, aku pun mulai memutar-mutar otak mencari cara untuk mewujudkan keinginan itu. Sampai di sore harinya, pada waktu mandi sore, aku berpikir terus di kamar mandi. Dan barulah selesai mandi kulihat Bik Ratna sedang mencuci piring di wastafel. Saat itu juga kuberanikan diri untuk menghampiri pembantuku itu. Bik Ratna," tegurku di sampingnya.
Iya Den, ada apa? Bik Ratna menoleh dengan sikap ramahnya. Tony mau tanya sesuatu Bik, tapi jangan bilang bapak ibu ya, kataku, sedikit ragu. Mau nanya apa toh Den? Bik Ratna lantas meletakkan piring, lalu menatapku dengan sungguh-sungguh. Janji dulu loh Bik, nggak bilang siapa-siapa. Iya iya, Bibik janji. Memangnya mau nanya apa toh? Anu Bi, itu, entah kenapa aku malah grogi. Loh, kok malah bingung toh? Iya katanya kalau jadi pasutri itu nyak ya Bik. Apalagi kalau malam-malam. Bik Ratna melotot, lalu ketawa kecil. Aden kok nanya itu? Memangnya, kenapa sih Den? Jawab dulu Bik. Iya apa enggak? Tanyaku dengan nada merajuk. Iya sih Den, tapi itu kan buat yang sudah keluarga. Jadi, kalau yang masih bujang, gak boleh ya? Tunggu dulu. Sebenarnya, Aden mau gimana toh? Yang jelas dong. Melihat respon baik dari Bik Ratna, entah pikiran dari mana, mendadak aku memiuknya. Ya, Tony penasaran aja sih Bik. Sontak Bik Ratna kaget dengan sikapku itu. Ih, Den Tony, Bibi kan lagi nyuci piring, nanti pecah semua loh. Iya Bik, tapi Bibik bisa nggak ngajarin Tony? Ngajarin apa sih Den? Ya, itu Bi, masalah Pak Sutri. Bi Ratna terdiam sesaat seperti berpikir keras. Dan saat itulah, aku kembali merayunya. Bibi kan baik hati. Mau ya? Melihat wajahku memelas, Bik Ratna pun mengangguk ragu. Ya udah, tapi Bibik selesaikan dulu nyuci piringnya ya. Dan Tony tunggu saja di kamar. Nanti Bibik ke sana. Hihihi. Beneran lo ya Bik. Bik Ratna mengangguk, membuat batinku bersorak, seolah telah mencapai suatu kemenangan. Sambil melompat-lompat kecil, aku menuju kamarku dengan pikiran yang dipenuhi sosok Bik Ratna. Menunggu Bik Ratna selesai cuci piring, rasanya seperti lama sekali. Sampai kira-kira setengah jam kemudian, muncullah Bik Ratna di ambang pintu kamarku. Dengan senyum manis ia masuk, lalu menutupkan kembali pintu. Aku mulai deg-degan, tapi tak urung menawik Bik Ratna untuk mendekat. Harus kuakui, meski hanya seorang pembantu Bik Ratna itu manis, tak terlalu tinggi, dengan postur yang ideal. Kulitnya juga bersih, tak seperti pembantu pada umumnya. Dan Tony, ini beneran? Tanya Bik Ratna sambil duduk canggung di tepi divan. Iya Bik, tapi tolong dibimbing ya, sahutku penuh harap. Hah? Dibimbing? Dibimbing? Gimana toh maksudnya? Yaitu Bi, Pak Sutri, kataku sambil tersenyum. Oh alah, coba. Mana perahu motornya? Kata Bik Ratna yang tiba-tiba mengambil perahu motor itu. Seketika itu pun aku terkejut. Walah, sudah siaga aja Den. Aku mengangguk sekaligus salah tingkah. Apalagi ketika tiba-tiba ia membebaskan perahu motor itu dari parkirannya. Nampak ia kaget mendapati penampakan tersebut. Tapi Bik Ratna berusaha bersikap biasa. Mungkin karena sungkan untuk mengakui perbedaannya. Terus, Tony mesti gimana Bik? Bukannya menjawab, Bik Ratna justru buru-buru meletakkan kabinet, serta jajaran segitiga bermudanya. Dan ya, aku benar-benar dibuat tak percaya dengan panorama langka tersebut. Loh, lah kok malah bengong toh? Tunggu apa lagi sih Den? Ujarnya, membuyarkan lamunanku. Iya Bik, gigi gimana langkah baiknya Bik? Jujur saja, aku benar-benar belum mengerti bagaimana langkah baik selanjutnya. Tapi sambil tersenyum, Bik Ratna justru maju lalu berkata, ya, kemudikan toh Den, perahu motornya, kata Bik Ratna sambil menunjuk pintu gerbang kehidupan dunia. Aku mengangguk paham, tapi memang belum ada pengalaman dengan apa yang disebut ancang-ancang. Yang aku tahu begitu sama-sama Woki harus langsung melajukan perahu motor pada pintu gerbang kehidupan. Itu pun baru ku ketahui dari pembicaraan teman-teman yang usianya jauh dariku. Merasa diberi lampu hijau, dan karena Bik Ratna pun sudah merubah haluan negara, maka aku pun segera melajukan perahu motor yang ada. Bersamaan dengan itu, seruan kebaikan pun bergema. Tapi anehnya, lambat laun mendadak laju angin justru jadi tak berirama. Bi,
Kok Tony jadi gini ya? Tanyaku terheran. Bi Ratna malah tersenyum. Itu karena Aden gerasa-gerusuh? Coba Bibi aja yang ambil kemudi motornya, kata Bik Ratna yang kemudian merubah haluan menjadi menatap cicak di plafon rumah. Beberapa saat ia memberi petunjuk tentang caranya yang baik dan benar. Sementara, aku hanya mengangguk-angguk seperti orang lugu sambil mengikuti alur baiknya. Nah, ini baru betul Den. Satset ya. Mendengar itu, kembali kulajukan perahu motor tersebut. Bersamaan dengan itu, Bik Ratna pun sering memanggil-manggil namaku. Aku sendiri tak mengerti mengapa ia sampai seperti itu. Yang aku tahu saat itu aku bagai kupu-kupu yang ngawang ke langit ketujuh, lalu jatuh lagi ke bumi. Sampai tak lama kemudian, loh, Bi, kataku yang merasa ada badai yang terparkir dalam pintu gerbang kehidupan. Dan itulah pertama kalinya keperdataan itu kuberikan pada pembantuku itu. Tapi, apakah aku menyesal? Tentu saja tidak. Aku malah bangga lantaran mendapat pengalaman seperti yang pernah teman-teman bicarakan padaku. Bersamaan dengan itu, mendadak spirit dalam diriku pun tak ada. Begitupun dengan Bi Ratna yang juga sama. Nah, gimana Den? Bi Ratna memulai obrolannya. Aku hanya mengangguk, lantaran masih sibuk mengatur laju angin yang melanda. Biasanya kalau perdana memang gitu Den. Nanti kalau sudah biasa pasti lain kok ceritanya. Barusan terlalu satset ya Bi? Iya Den, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan udah bisa, kata Bik Ratna sambil tertawa lalu memberi sambutan lainnya. Dan akhirnya, sejak itulah, keakrabanku dengan Bik Ratna pun berubah. Selama 2 tahun, kami menjalin keakraban di bawah atap yang sama. Kebaikan-kebaikan itu juga berjalan lancar, tanpa kendala, bahkan rutin mengadakan pertemuan rahasia. Ayah dan ibu tiriku juga tak tahu menau. Lantaran baik aku dan Bik Ratna selalu berhati-hati menjalankan niat baik bersama. Biasanya hal itu kami jalankan pada saat jam sepi di siang hari. Setelah Bik Ratna selesai dengan tugas utamanya, dan sebelum jam pulang ayah dari kantornya, rumahku seolah menjadi saksi, bahkan hal itu menjadi semacam kebiasaan yang menjadi sulit untuk dihindari. Dan Tony, makin pinter ya sekarang, katanya suatu sore setelah selesai rapat paripurna negara. Aku tersenyum sambil memiuknya. Itu semua berkat Bibik juga kan? Guruku yang sabar, hihi, kataku sambil tertawa kecil. Ih, Aden bisa aja ah. Yang penting, jangan sampai kebablasan lo ya. Iya Bik, tenang aja, kataku meyakinkannya. Ya, kami berdua sudah seperti teman yang saling melengkapi, di mana jika salah satu ada yang membutuhkan bantuan, baik aku dan Bi Ratna akan sigap membantu. Tapi sayangnya setahun kemudian, semuanya harus berakhir oleh keputusan yang tak pernah kuduga sebelumnya. Keputusan yang datang secara mendadak, seolah bagai petir, menyambar di siang hari. Tepatnya di suatu malam, di mana aku biasa menunggu Bi Ratna datang untuk menjalankan rapat paripurna negara. Tapi, berbeda pada malam itu. Bi Ratna datang dengan wajah sendu dan mata berkaca-kaca. Dan hal itu tentu membuatku heran, sekaligus khawatir. Kalau-kalau keakraban itu diketahui oleh ayah dan ibuku. Loh, Bibi kenapa? Kok kayak sedih gitu? Nampak Bi Ratna menarik napas panjang lalu duduk di sampingku. Tapi justru menghindari tatapanku. Dan Tony, Bibi, benar-benar minta maaf ya. Maaf, maaf kenapa Bi? Apa ayah ibuku? Tahu? Bukan Den, bukan. Ini soal Bibi. Suaranya terdengar bergetar. Keluarga Bibi, di Brebes Den, mereka sudah menjodohkan Bibi. Bibi harus pulang untuk dinikahkan. Sontak aku kaget dan benar-benar tak percaya mendengarnya. Seketika itu, dunia seolah berhenti berputar. Menikah, tapi gimana sama aku Bik? Bi Ratna nampak menitikkan air matanya. Bibi tahu Den, tapi itu permintaan orang tua Bibi. Mereka ingin Bibi punya kehidupan yang jelas Den. Dan Tony kan tahu, kita nggak mungkin terus begini. Status Bibi hanya pembantu di sini. Dan mungkin ini yang terbaik. Untuk Bibi sama Den Tony. Aku tak bisa lagi berkata-kata. Untuk menahannya pun tak mungkin. Lantaran kami juga menjalaninya dengan rahasia.
Sejenak aku pun menggenggam tangannya. Kapan Bibi pulangnya? Kataku yang juga menitikkan air mata. Besok lusa, Den. Setelah orang tua Aden pulang, Bibik juga sudah pamit untuk berhenti kerja. Aku hanya bisa terdiam dan mengangguk. Setidaknya selama 2 tahun terakhir, Bik Ratna bukan hanya menjadi orang yang spesial untukku, tapi dia juga menjadi guruku. Menjadi orang satu-satunya yang mengajarkanku hal yang tak pernah ku tahu. Perasaan hampa langsung menyergapku begitu dia mengucapkan salam perpisahan, dan aku hanya bisa menawiknya ke dalam peyukanku untuk yang terakhir kalinya. Sebagai tanda terima kasih atas pelajaran hidup yang tak ternilai oleh apapun.